Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudari, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 38 ayat 10. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sepandai-pandainya kita menyimpan pergumulan, kesusahan, atau menyimpan persoalan kita di hadapan Tuhan, tetap Tuhan akan mengetahuinya. Mungkin kita bisa untuk tidak berbagi kisah dengan orang lain. Mungkin kita bisa tidak berbagi cerita pergumulan kita kepada orang lain. Namun, tidak dengan Tuhan. Sekalipun kita tidak menyampaikan persoalan kita kepada Tuhan, Dia sungguh sangat mengetahui isi hati kita. Dia sungguh sangat mengetahui beban dan pergumulan kita. Meskipun kita tidak mengatakannya, tapi Tuhan pasti mengetahui setiap detail masalah, bahkan hal-hal yang kita simpan di dalam sanubari hati kita. Nats hari ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur Daud. Mazmur 38 menggambarkan keadaan Daud pada waktu sakit dalam keadaan yang sangat buruk. Daud menyimpan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 38 ayat sebelum menjadi renungan hari ini, ayat 10 yaitu ayat 8 dan 9, Daud mengatakan, "Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku, aku kehabisan tenaga dan remuk redam, aku merintih karena degap-degup jantungku." Daud terus menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan ia tidak mau dikalahkan oleh keadaan. Karena itu ia memaksa jiwanya untuk terus berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Mazmur 38 ayat 16 Daud berkata, "Kepada Tuhan sajalah aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab aku, ya Tuhan Allahku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats hari ini membawa kita kepada sebuah perenungan betapa Tuhan adalah Tuhan yang paling mengerti isi hati kita. Jangan pernah menuntut orang lain untuk mengerti isi hati kita. Jangan pernah menuntut orang lain untuk mengerti kita. Atau jangan marah pada orang ketika mereka tidak memahami isi hati kita. Karena memang manusia tidak pernah mengetahui kedalaman hati kita. Jika saudara-saudari kecewa kepada anak-anak, kepada saudaramu, kepada siapapun yang sedang mengecewakanmu saat ini karena tidak mengerti keadaanmu, jangan menjadi putus asa. Karena memang pribadi yang paling mengerti isi hati kita adalah Tuhan Allah. Inilah yang dinyatakan oleh Daud. Tuhan, Engkau mengetahui isi hatiku. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Segala hal yang kita kerjakan, segala hal yang kita pikirkan, segala hal yang kita simpan dalam hati, Tuhan mengetahuinya. Dia memahami perkara-perkara, pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami. Dia mengerti seberapa berat pergumulan kita, seperti yang dirasakan oleh Daud di dalam penulisan Nats ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang mengerti hidup kita. Dia sangat mengerti hidup kita. Karena Dia sungguh mengenal kita, maka Dia tidak akan memberikan persoalan pergumulan di luar kekuatan, di luar kapasitas, di luar kemampuan kita. Jika hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan, ingatlah satu hal, bahwa Tuhan sudah mengetahui kapasitas kekuatan kita. Dia tidak akan memberikan pergumulan di luar kekuatan kita. Jika saudara saat ini sedang sakit, berdoa memohon keturunan, berdoa memohon berkat di tengah perekonomian yang sulit saat ini. Kalau kita mengalami semua beban itu, ingatlah satu hal, Dia mengerti kekuatan kita, Dia mengerti isi hati kita. Dia tidak akan berikan semua itu kalau kita tidak sanggup menanggungnya.
Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita menguatkan iman kita. Kalau sekarang hidup kita begitu sulit, berdirilah teguh di dalam iman percaya pada Tuhan, bahwa Engkau mengetahui isi hatiku. Tetaplah yakin kepadanya, tetaplah percaya kepadanya. Dalam keadaan terburuk sekalipun, berharaplah kepada Tuhan yang sungguh mengenal kita. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan manusia yang tidak memahami kita, tapi andalkanlah Tuhan. Berdoa dan berserulah kepadanya, maka Tuhan akan menjawab dan menguatkan kita. Kiranya firman hari ini memberkati saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti, mengenal, dan sungguh memahami isi hati kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu kepada kami. Kami dapat mendengarkan firman yang menyegarkan iman kami ketika kami lemah, ketika kami berbeban berat. Sungguh kami menjadi ringan sekarang karena telah dikuatkan oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dan saat ini, ya Tuhan Allah yang maha baik, segala pekerjaan yang akan kami lakukan, segala aktivitas yang akan kami kerjakan, kiranya Tuhan membantu dan menopang kami. Ajari kami untuk tetap setia dan berpengharapan kepadamu. Jika pergumulan kami begitu berat, kami yakin bahwa kuasa-Mu lebih besar dari pergumulan yang kami alami. Berkati saudara-saudari kami, jika ada yang sedang sakit terbaring lemah, berikanlah mereka kesembuhan. Jika ada yang sedang berbeban berat, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan kepada saudara-saudari, kiranya tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.